Bab 63, Kegilaan Miftah. Safira hendak mengambil ijazah SMA yang masih tertinggal karena terbawa Miftah. Tetapi dia malah mendapat kabar tidak enak mengenai gurunya yang meninggal. Padahal dia tahu jika Miftah dan bu gurunya sudah mau menikah. Kasihan sekali, padahal Bu Laili masih begitu muda, tetapi malah berumur pendek. Dan Kak Miftah, dia yang sejak dulu mencintainya, pasti akan kehilangan yang teramat dalam. Ditemani Yanti dan Amjad, Safira menuju ke rumah Miftah. "Aku ke Pertamina dulu, kalian tunggu di sini," ucap Amjad. "Aku ikut, aku mau ke toilet," sela Yanti. "Safira, kamu tidak apa-apa sendiri?" tanya Amjad memastikan. "Kalian tenang saja, aku bisa sendiri kok," jawab Safira santai. Kemudian Safira memencet bel. Pintu terbuka dan muncul Miftah yang terkejut melihat perubahan Safira. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuk dulu dan duduklah di ruang tamu. Ijazah kamu ada di kamar, biar aku ambilkan," ucap Miftah. "Iya, terima kasih. Maaf sudah merepotkan," jawab Safira. Tanpa disadari, Miftah sudah mengunci pintunya dari dalam. Safira hanya merasa jika Miftah aneh. Sama seperti biasanya. Mungkin karena berduka setelah kepergian Laili. Miftah segera mengambilkan minuman terlebih dahulu. Entah iblis apa yang merasukinya. Dia mencampurkan sesuatu di dalamnya. "Kamu minum dulu ya. Aku ambilkan ke kamar sebentar," ucap Miftah. "Iya," jawab Safira tanpa curiga. Kemudian Miftah muncul lagi, menyerahkan beberapa dokumen yang lain. "Ini," ucap Miftah. "Terima kasih. Kalau begitu, aku permisi dulu," jawab Safira agak merinding, juga mendapatkan tatapan yang dalam dari Miftah. "Kenapa tidak di sini dulu? Kamu tidak rindu padaku kah?" tanya Miftah. "Aku masih ditunggu teman. Mereka yang menemaniku kemari," ujar Safira. "Laki-laki atau perempuan?" tanya Miftah memastikan. "Laki-laki dan perempuan. Yang perempuan adalah sepupuku," balas Safira. Miftah mengangguk, lalu membiarkan Safira membuka pintu. Tetapi justru terkunci, dan kuncinya sudah hilang. "Kak Miftah, ini pintunya kenapa?" tanya Safira panik. Miftah langsung memeluk Safira, merasa tak rela kehilangan lagi. "Kak Miftah, kamu ini..." Safira berteriak keras dan sekuat tenaga mencoba untuk mendorong Miftah. Tetapi dia justru digendong sampai di kamar tamu. Seseorang yang dianggap sebagai kakak itu justru malah mencium Safira tiada henti. "Safira, aku sangat mencintaimu. Ini adalah hukumanmu karena sudah meninggalkan aku. Dan aku tidak akan melepaskanmu lagi," bisik Miftah tepat di telinga Safira. Safira sangat ketakutan. Tetapi saat itu kepalanya jadi pusing. Safira sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi tak cukup kuat melawan Miftah yang memang memiliki tubuh kekar dan jauh lebih kuat darinya. Miftah mulai mengecup kening gadis manis tersebut.
sedangkan kedua tangannya mengunci tangan Safira sampai tak bisa kabur. Jangankan melepaskan diri, bergerak saja Safira tidak bisa, saking eratnya Miftah mencengkeramnya. Kemudian Safira teringat Amjad, lelaki baik yang selalu membimbing dia dalam kebaikan. "Kak, lepaskan aku. Kenapa kamu jahat padaku?" teriak Safira. "Kamu yang jahat padaku. Kalian semua yang jahat padaku," bentak Miftah. Safira sangat takut. Baru kali ini melihat sisi kasar Miftah saat marah. "Kamu ini kenapa, Kak? Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik," rengek Safira. "Kamulah yang jika ada masalah tidak bicarakan baik-baik. Kamulah yang pergi duluan meninggalkan aku," balas Miftah. "Kak Miftah, yang kamu cintai adalah Bu Laili. Jika Kak Miftah begini, dia akan kecewa," ucap Safira dengan napas tersengal-sengal. "Di hatiku, kamu yang aku cintai. Aku ingin melindungimu. Aku ingin menjagamu. Dan aku ingin membahagiakanmu. Jadi tolong, jangan pergi dariku," jawab Miftah. Safira kemudian tertidur karena efek obat yang tadi diberi oleh Miftah. Tak lama kemudian, Miftah juga ikutan tertidur. Ketika terbangun, dia sangat kaget ketika melihat Safira. Dan sialnya, dalam keadaan acak-acakan, Safira sangat cantik dan mempesona. "Safira?" Miftah sakit kepala. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi. Dan ada sebagian ingatan yang masih tersimpan dalam kepalanya. "Maafkan aku. Aku. Miftah tidak tahu harus bagaimana. Dia sangat mencintainya. Andaikan bisa, saat ini dia bisa melakukan hal jahat pada Safira. Tetapi nuraninya menolak. Pemuda itu segera membenarkan pakaiannya kembali yang berantakan. "Safira, aku minta maaf. Hampir saja aku menodai cinta suciku." Miftah tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia merasa sangat benci kenapa dirinya begini. Akhirnya, Miftah memiliki ide konyol. Dia sengaja meninggalkan bekas agar seolah-olah sudah menodai Safira, agar gadis itu meminta pertanggungjawaban. Ketika terbangun, Safira menangis. Menangisi jalan hidupnya yang pahit. Ingin menyalahkan dan memarahi Miftah, tetapi sudah terlalu lelah. "Safira, aku akan bertanggung jawab atas semua perbuatanku," bujuk Miftah. "Tetapi aku sudah tidak mencintaimu, dan aku tahu kamu hanya mencintai Bu Laili," bentak Safira. Miftah syok. Dia tidak mengira jika Safira dulu juga mencintainya. Jadi, perasaannya yang dulu itu bukannya tidak terbalas lagi. Kemudian Safira begitu lelah. Dia bisa mendengar suara Yanti dan Amjad di luar yang berteriak memanggil namanya. Tetapi Indria sama sekali tidak bisa membalasnya. "Kak Miftah, kamu jahat sekali. Aku benci padamu. Aku benci padamu," gumam Safira menangis sesekukan. "Apakah kamu sudah mencintai lelaki lain? Kalau iya, kenapa? Kamu sudah merusak masa depanku. Tidak boleh. Siapapun tidak ada yang boleh mengambil kamu dariku. Kamu cintaku. Kamu hanyalah akan menjadi milikku. Kak Miftah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Mungkin
memang kita tidak diizinkan untuk hidup bersama. Setelah ini, biarkan aku pergi, ucap Safira yang ketakutan akan keganasan Miftah. Tidak dilepaskan. Miftah melampiaskan seluruh kekecewaan hidupnya pada Safira. Miftah memang sudah terkena beban mental saat jiwanya baru melayang tinggi dan dalam hitungan detik langsung terjatuh ke bumi dengan keras. Pikirannya tidak bisa menerima kenyataan. "Aku mencintaimu, Safira," teriak Miftah seperti orang gila. Miftah memeluk Safira sambil menangis. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tulus mencintaimu," rengek Miftah. "Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau." Safira mengira jika Miftah sudah melecehkannya. Padahal itu hanya tipuan semata agar Safira mau dinikahi. Tetapi siapa sangka justru Safira malah marah dan mengamuk. "Kenapa kamu tidak mau? Kamu sudah tidak suci lagi. Tidak akan ada lelaki yang mau menikahimu," ucap Miftah. "Aku tidak peduli. Lebih baik aku tidak menikah seumur hidup daripada aku menyerah padamu. Kamu jahat. Kamu sudah merusak masa depan aku. Kamu sudah merusak mimpi dan kebahagiaanku," teriak Safira. Kuping Miftah terasa panas. Dia segera pergi daripada tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Karena jika itu terjadi, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada Safira. Sedangkan Safira menangis di dalam kamar, berteriak sekencang mungkin. Tetapi tidak ada yang bisa mendengarkannya. "Amjad, Yanti, tolong aku." Miftah yang mendengar Safira memanggil nama lelaki lain menjadi frustasi. Dia pun benar-benar cemburu dan masuk lagi. "Aku harus memilikimu,"